Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imrudi Hayatami. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai nilai mutlak matematika wajib kelas 10 SMA atau MA kurikulum 2013. Kita mulai dari pengertian nilai mutlak. Sebelum kita ke pengertian nilai mutlak, coba teman-teman ingat lagi bilangan bulat. Ya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Kalau kita buat garis bilangan seperti ini adalah bilangan bulat. Terdiri dari 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Nah, sekarang, coba teman-teman perhatikan anak panah ini. Kalau ditanya jarak yang ditempuh oleh anak panah ini, berarti jarak dari 0 sampai ke 5. Ya, maka jarak dari titik 0 ke 5 sama dengan 5 satuan ke arah kanan. Betul ya? Jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 satuan ke arah kanan. Nilai 5 satuan ke arah kanan itu dituliskan dengan 5. Positif ya. Maksudnya dengan positif 5. Kalau ke arah kanan berarti positif 5. Nah, di dalam konsep nilai mutlak, jarak itu ditulis seperti ini. Ya, untuk menentukan jaraknya ditulis seperti ini. Ini dibacanya nilai mutlak dari 5 sama dengan 5. Ya. Jadi dalam menentukan jarak nih, kita bisa menggunakan konsep nilai mutlak untuk menentukan jarak. Nah, selanjutnya kita cek lagi. Sekarang lihat anak panahnya berjalan ke arah kiri. Sampai sini. Berarti jarak dari titik 0 ke negatif 5, jarak dari sini ke negatif 5 itu 5 satuan ke arah kiri. Nah, nilai 5 satuan ke arah kiri dituliskan dengan negatif 5. Jelas ya? Jadi kalau ke arah kanan positif, kalau ke arah kiri negatif. Tapi kalau ditanya jarak, jaraknya sama-sama 5. Sama-sama 5 satuan. Ini 5 satuan, ini 5 satuan. Nah, disinilah konsep nilai mutlak. Jadi yang ditanyanya itu jarak, di mana jarak itu tidak akan pernah bernilai negatif. Jarak akan selalu bernilai positif. Nah, sehingga ini bisa ditulis nilai mutlak negatif 5. Nilai mutlak dari negatif 5. Nah, nilai mutlak dari negatif 5 itu adalah 5. Jelas nggak? Jadi jaraknya nih sama-sama 5. Mau ke kanan, mau ke kiri, untuk nilai mutlak tidak berpengaruh. Jadi, karena yang ditentukannya itu hanya jaraknya. Biar lebih jelas seperti ini. Nah, ini nilai mutlak dari negatif 5 itu bisa ditulis sebagai negatif dari negatif 5. Negatif kali negatif kan positif, maka hasilnya 5. Nanti lebih jelasnya di definisi nilai mutlak ya. Baik, untuk lebih jelasnya, sekarang coba teman-teman lihat lagi. Ini anak panah yang pertama nih, dia berjalan misalkan dengan jarak sejauh 5 satuan. Kemudian dia berjalan lagi sebanyak 4 satuan misalkan ya. Dari sini dia jalan lagi 1, 2, 3, 4. Kemudian berjalan lagi ke arah kiri sebanyak 2. Kalau ditanya posisi akhir anak panah, dengan melihat anak panah ini kita udah bisa menentukan bahwa posisinya itu ada di 7. Ya. Jadi setelah dia berjalan ke arah kanan sebanyak 5 satuan, kemudian berjalan lagi sebanyak 4 satuan sehingga di angka 9. Kemudian dia berjalan ke arah kiri 2 langkah, maka dia di posisi 7. Dalam matematika ditulis seperti ini. Pertama kan 5 berarti positif ya, karena dia ke arah kanan. Kemudian ini juga ke arah kanan berarti kita tambah 4 positif. Sedangkan ini ke arah kiri. Karena ke arah kiri berarti ditambah dengan negatif 2 karena ke arah kiri. Secara matematis kalau kita hitung 5 tambah 4, 9. 9 ditambah negatif 2 berarti sama aja dikurang ya. 9 dikurang 2 berarti 7. Jelas ya? Jadi dengan lihat anak panah ini 7. Dengan perhitungan secara matematis pun hasilnya 7. Sekarang kalau ditanya jarak yang ditempuh. Berapa jarak yang ditempuh?
Nah, jarak yang ditempuh oleh anak panah kita gunakan tadi konsep dari nilai mutlak. Nih, dari sini ke sini berarti nilai mutlak dari 5. Kemudian jalan lagi berarti ditambah nilai mutlak dari 4. Kemudian jalan ke kiri ditambah nilai mutlak dari negatif 2. Nah, sekarang nilai mutlak dari 5 kan 5. Nilai mutlak dari 4 ya 4. Nilai mutlak dari negatif 2 kan kita bisa tulis seperti ini. Jadi negatif 2 gitu. 5 ditambah 4 ditambah. Nah, ini negatif kali negatif kan positif. Jadi sama aja dengan 5 tambah 4 tambah 2. Jadi jaraknya 11. Jelas nggak nih? Jadi kalau misalkan nilai mutlak itu menghitung jarak yang dia tempuh. Kalau ini kita bayangkan langkah nih, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Kemudian ini 6, 7, 8, 9 langkah kan? Kemudian yang ke sini 10, 11, 11 langkah. Jadi yang dihitung itu dalam nilai mutlak itu jaraknya, dia tidak peduli dengan arah, mau ke kanan mau ke kiri tetap dihitung. Nah, kalau nanti yang ada arahnya itu nanti dibahas di materi vektor. Jelas ya? Yang jelas sekali lagi konsep nilai mutlak ini lebih mudahnya kita memahami ya kita hubungkan dengan jarak gitu. Karena jarak tidak mungkin bernilai negatif. Nah, selanjutnya kita mulai dari definisinya. Definisi dari nilai mutlak. Nah, ini nilai mutlak dari X. Ini kan notasinya ya atau lambangnya. Kemudian ini dibacanya nilai mutlak dari X. Nah, nilai mutlak dari X itu sama dengan X jika X lebih dari atau sama dengan 0. Ya, jadi kalau misalkan X-nya bernilai positif, maka nilai mutlak X-nya ya X. Tapi kalau kalau X-nya kurang dari 0, maka dia negatif X. Gitu. Dengan X anggota himpunan bilangan real. Maksudnya gimana sih? Oke, buat contoh nih. Misalkan nilai mutlak dari 2. Ini, kalau 2 berarti kan lebih dari 0 kan? Kalau lebih dari 0 ya udah berarti nilai mutlak 2 itu sama dengan 2 gitu. Kan ini nilai mutlak dari X sama dengan X gitu. Nilai mutlak dari 2 sama dengan 2. Jelas nggak? Misalkan lagi, ini kan X anggota himpunan bilangan real ya. Nah, anggota himpunan bilangan real misalkan nilai mutlak dari 2 per 7. Ya udah berarti 2 per 7. Karena kan ini positif. Walaupun 0, ya. Tapi dia bernilai positif. Jadi nilai mutlak dari 2 per 7 itu sama dengan 2 per 7. Kemudian, nilai mutlak dari 0 berapa? Ya 0. Ya kan ini udah jelas nih. Jadi yang nilai 0 dan positif, dia berada di sini. Ya, jika X lebih dari atau sama dengan 0, maka X. Selanjutnya, kalau misalkan nilai mutlak dari negatif 7 tadi ya, sudah dijelaskan sebetulnya. Nah, ini kita hubungkan dengan definisi yang ini. Lihat, jika X kurang dari 0, berarti kalau kurang dari 0 kan negatif. Ya, maka hasilnya negatif X. Berarti ini kan negatif 7 ya. Hasilnya berarti negatif dari negatif 7 gitu. Jadi ada negatif 7. Ini negatif dari definisi, ini negatif dari sini. Jelas ya? Nah, sehingga negatif kali negatif itu kan positif. Jadi 7. Pokoknya teman-teman ingat, nilai mutlak itu selalu bernilai positif, intinya gitu ya. Jadi nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Nah, nanti di pembahasan-pembahasan contoh soal saya tidak akan lagi menulis seperti ini, ya. Jadi nilai mutlak dari negatif, pokoknya negatifnya tinggal dihilangkan gitu. Contoh nih, nilai mutlak dari negatif 10. Ya sudah, berarti negatifnya tinggal kita hilangkan saja, maka hasilnya 10. Jelas ya? Baik, biar lebih jelas. Contoh nih, nomor 6. Nilai mutlak dari negatif 1 dikurang nilai mutlak dari negatif 9. Nah, lihat, ini ada nilai mutlak, ini ada nilai mutlak, kemudian dua-duanya dikasih nilai mutlak. Tadi sudah kita pelajari ya, nilai mutlak dari negatif 1 itu sama aja dengan 1. Kemudian ini nilai mutlak dari negatif 9 itu sama dengan 9. Ingat, saya nggak akan lagi tulis seperti ini. Jadi teman-teman harus sudah bisa. Kalau negatif berarti hilangkan negatifnya. Jadi positif gitu ya. Nah, artinya
Untuk soal nomor 6 ini negatif 1 ya jadi 1. Ini negatif 9 jadi 9. Maka bisa kita tulis menjadi 1 dikurang 9. Ini kurang dari mana? Ini dari operasi yang di sini. Gitu ya. Nah, selanjutnya. Ini nilai mutlaknya kan ini ya. Ini kan ada nilai mutlak nih. Ini nilai mutlak dari negatif 1 itu 1. Nilai mutlak dari negatif 9 ya 9. Ini kan ada nilai mutlak lagi. Maka kita tulis seperti ini. 1 dikurang 9. Nah, silakan teman-teman hitung. 1 dikurang 9 berarti negatif 8. Berarti nilai mutlak dari negatif 8. Berapa nilai mutlak dari negatif 8? 8. Maka untuk soal nomor 6 hasilnya 8. Buat teman-teman yang belum lancar menghitung 1 dikurang 9, silakan lihat video saya mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Karena itu dasar banget. Kalau teman-teman ada yang belum lancar, silahkan mampir dulu cek video-video di sana, pelajari. Karena di sini kita sudah dianggap sudah lancar untuk perhitungan, penjumlahan, dan pengurangan, perkalian, dan pembagiannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Nilai mutlak dari negatif 2 dikurang 8 ditambah 26 dikurang nilai mutlak dari negatif 16 dikurang 6. Oke, ini negatif 2 dikurang 8 berarti tinggal kita hitung dulu ya. Negatif 2 dikurang 8 itu negatif 10. Maka bisa kita tulis nilai mutlak dari negatif 10. Yang ini nih. Selanjutnya ini kan ditambah 26 ya. Sudah berarti ini bukan nilai mutlak kan? Ya sudah tulis saja tambah 26. Dikurang ini nilai mutlak dari negatif 16. Berapa nilai mutlak dari negatif 16? 16. Ya, jadi negatifnya tinggal dihilangkan. Nih negatif yang ini, yang di dalam nilai mutlak. Kalau ini kan operasi. Ini jangan dihilangkan. Dikurang 16. Dikurang 6 selanjutnya ya. Nah, sehingga sekarang kita tinggal ubah ini. Nilai mutlak dari negatif 10 itu 10. Ya udah teman-teman kan jadi penjumlahan nih, tinggal hitung 10 tambah 26 dikurang 16 dikurang 6, maka hasilnya 14. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Misalkan nilai mutlak dari 3 dikali 4 dikurang 7 ditambah nilai mutlak dari negatif 9. Oke. Ini operasi hitung campuran ya, ini ada kali, ada pengurangan, maka kita pengurangannya ada di dalam kurung, maka kita selesaikan dulu dalam kurung. Nah, teman-teman cek materi operasi hitung campuran yang sudah saya buat videonya. Cek aja ya, lihat di playlist. Baik, ini kita hitung dulu 4 dikurang 7. 4 dikurang 7 itu negatif 3. Sehingga bisa kita tulis, jadi 3 nilai mutlak dari 3 dikali negatif 3. Nah, negatif 3 ini ya, hasil perhitungan dari 4 dikurang 7. Kemudian ditambah 9. Kenapa ini ditambah 9? Karena nilai mutlak dari negatif 9 itu kan 9. Ya. Sehingga ya sudah ini ditambah 9. Nah, kemudian ini kita kali. 3 kali negatif 3. Berarti negatif 9. Nilai mutlak dari negatif 9. Berapa nilai mutlak dari negatif 9? Kan 9 ya. Sehingga ini 9 ditambah 9. Maka hasilnya 18. Nilai mutlak dari 18. Nah, nilai mutlak dari 18 itu adalah 18. Jelas ya? Gitu. Ini untuk perhitungan nilainya. Sekarang, kalau kalimat terbuka atau kalimat yang memiliki kalau misalkan soal-soalnya memiliki variabel, ya. Misalkan seperti ini. Nilai mutlak dari 15x. Ya sudah, kita lihat lagi definisinya di sini. Karena ini kan variabel ya. Kalau ini kan udah nilainya. Jadi kita tahu positif, tahu negatifnya. Jadi ketemu tuh nilainya. Kalau ini kan masih kalimat terbuka. Jadi 15x. Sehingga kalau mau menjawab soal ini, kita gunakan definisi ini. Kita gunakan dua-duanya. Jadi 15x itu sama aja dengan 15x jika 15x lebih dari atau sama dengan 0. Awas nih. Ini kan nilai mutlak dari x ya. X jika di sini X lebih dari atau sama dengan 0. Maka ini karena ini 15X ya sudah berarti 15X jika 15X lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian ini X jadi negatif X berarti ini 15X jadi negatif 15X gitu. Jika X, nah ini kan X. Nah berarti ini jika 15X kurang dari 0. Hati-hati. Jangan sampai teman-teman nulisnya 15X jika X lebih dari atau sama dengan 0. Langsung gitu. Nggak boleh. Ya.
Jadi ini 15x jika 15x lebih dari atau sama dengan 0, negatif 15x jika 15x kurang dari 0. Nah, yang ini bisa kita hitung sebetulnya ya. X, nih 15-nya kita pindahin. Kalau kita pindahin 15-nya berarti kan dibagi. 0 dibagi 15. 0 dibagi 15 itu berapa? 0 kan? Sehingga bisa kita tulis menjadi 15x jika x lebih dari atau sama dengan 0. Paham ya? Yang ini negatif 15x jika x kurang dari 0. Ya udah, ini kan sama aja. Pokoknya dalam nilai mutlak kalau di sini 0 di bawahnya 0. Kalau di sini 5 bawahnya 5 gitu. Ya. Karena kan ini sama. Yang beda itu hanya pertidaksamaannya. Selanjutnya nomor 10. Nilai mutlak dari x dikurang 2 sama dengan. Nah, untuk soal ini sama. Kita lihat definisi tadi. Sehingga dengan definisi ini kita bisa buat nilai mutlak dari x dikurang 2 itu adalah x dikurang 2. Nah, jikanya nggak saya tulis lagi ya. Jika x dikurang 2 lebih dari atau sama dengan 0. Jadi x dikurang 2 kita tulis nih, lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian negatif x dikurang 2 ini dikurung ya. Beda loh, kalau dikurung sama nggak dikurung beda. Nah, ini dikurung. Kalau ada 2 gini nih. Kalau udah ada operasinya ya, maka kita kurung. Negatif x dikurang 2 jika x dikurang 2 kurang dari 0. Nah, ini x dikurang 2 kita operasikan. Bukan dioperasikan, maaf. Kita pindahkan nih, negatif 2-nya kita pindahkan. Bisa di, apa sih namanya, bisa ditambah kedua ruas ditambah 2. Atau dipindahkan. Ya, nih negatif 2 kalau kita pindahkan ke sebelah, ke ruas kanan, maka dia jadi positif kan. Di sini kan negatif nih. Kita pindahkan ke ruas kanan, maka dia jadi positif 2. Maka di sini jadi x lebih dari atau sama dengan 2. Nah, jadi bisa kita tulis seperti ini. X dikurang 2 jika X lebih dari atau sama dengan 2. Jelas ya? Gitu. 2-nya dari sini nih. Ini negatif 2 kita pindah. Yang ini ya sama aja berarti kan. X dikurang 2 kan sama tuh. Yang beda hanya pertidaksamaan. Berarti sini juga sama. X dikurang 2. Nah, kemudian ini. Negatif kita kalikan dengan X. Berarti kan jadi negatif X. Ada 1 kan. Ini juga negatif. Kalikan dengan negatif. Berarti kan positif. Sehingga jadi negatif X plus 2. Jika X kurang dari 2. Plus. Baik, selanjutnya. Ini bisa juga ditulis, yang ini sama nih, yang atas sudah selesai lah. Ya. Yang bawah nih, teman-teman kadang ada aja yang bingung. Kadang ya, kalau buat teman-teman yang nggak bingung ya syukur alhamdulillah. Lihat nih, ini negatif X ditambah 2. Boleh ditulis 2-nya yang di depan. Ini kan 2-nya positif. Kalau di depan ya nggak usah ditulis. Berarti kan jadi 2. Ini kan negatif. Berarti 2 dikurang X. Jadi boleh ditulisnya negatif X tambah 2. Boleh juga ditulisnya 2 dikurang X. Jelas ya? Nah, ini nanti nggak usah bingung nih. Terutama untuk soal PG. Kalau esai sih, misalkan saya kasih soal esai. Atau teman-teman nih belajar di sekolah dikasih soal esai sama gurunya kan mau jawab ini nggak masalah. Tapi kalau soalnya PG, nanti teman-teman tinggal sesuaikan yang ada yang mana. Apakah yang ini ataukah yang ini yang ada gitu. Jelas ya? Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Nilai mutlak dari 2x ditambah 6 sama dengan. Nah, nilai mutlak 2x tambah 6 berarti sama, kita lihat definisinya. Oke, sehingga bisa kita tulis menjadi 2x ditambah 6 jika 2x tambah 6 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian di sini kita kasih negatif ya, dan kita kasih kurung. Negatif 2, negatif dalam kurung 2x tambah 6 jika 2x tambah 6 kurang dari 0. Ya. Nah, selanjutnya ini kita hitung nih 2x tambah 6 lebih dari atau sama dengan 0-nya. Maka jadi seperti ini. 2x tambah 6, x lebih dari atau sama dengan negatif 3. Kemudian yang ini kayak tadi ya, kita kali berarti jadi negatif 2x. Kemudian negatif kali positif kan negatif, jadi negatif 6. X kurang dari negatif. Ini negatif 3 dari mana? Ya sama kayak perhitungan tadi. Nah, teman-teman lihat yang ini ya, 2x tambah 6. Saya tulis di sini deh. 2x tambah 6 lebih dari atau sama dengan 0 kan gitu. Yang ini nih. Kalau yang bawah nanti teman-teman perhitungannya samain kayak ini, cuma yang beda pertidaksamaannya.
Sekarang lihat 2x tambah 6. Kalau 6 kita pindah ke ruas kanan, maka dia jadi negatif kan? Karena di sini positif, pindah ke ruas kanan jadi negatif. Berarti 2x kurang dari atau sama dengan negatif 6. 0 dikurang 6 kan negatif 6 kan? Nah, sekarang ini 2x lebih dari atau sama dengan negatif 6. Ini 2-nya kita pindahin. 2 kita pindahin berarti dibagi. Jadi x sama dengan negatif 6 per 2. Karena ini kan 2x itu 2 kali x. Nah, negatif 6 per 2. X lebih dari atau sama dengan negatif 6 per 2. Ini tinggal hitung aja. Negatif 6 dibagi 2. Maka X lebih dari atau sama dengan negatif 3. Makanya di sini jadi X lebih dari atau sama dengan negatif 3. Jelas ya? Yang bawah juga sama. Ini kan cuma beda pertidaksamaannya aja. Gitu. Nah, sekarang bentuk ini bisa juga ditulis seperti ini, bisa juga ditulis dalam garis bilangan. Gimana sih kalau mau nulis dalam garis bilangan? Nah, misalkan nih, ini kan X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 3. Berarti ini negatif 3 di sini kan? Kalau lebih dari berarti ke arah mana? Coba, kalau lebih dari berarti ke arah mana? Ke arah kanan. Kalau lebih dari berarti dia ke arah kanan, ke sini. Maka kita tulis seperti ini. Nah, jadi inilah daerahnya. Ini dikasih titik ya, dan dikasih titiknya bulatan penuh. Kenapa dikasih bulatan penuh? Karena ini ada sama dengannya. Jadi kalau ada sama dengannya, dikasih bulatan penuh. Sekarang lihat yang ini. X kurang dari, yang ini, X lebih dari atau sama dengan negatif 3 buat 2X tambah 6 kan? Gitu. Selanjutnya yang ini. X kurang dari negatif 3. Maka kita buat kalau kurang dari berarti ke arah kiri. Ya. Nah, maka seperti ini. Dan bulatannya bulatan kosong. Kenapa bulatan kosong? Karena di sini tidak ada sama dengan. Jelas? Jadi kalau ada sama dengannya kasih bulatan penuh. Kalau tidak ada sama dengannya kasih bulatan kosong. Nah, ke arah kiri ini untuk negatif 2X dikurang 6. Nah, maksudnya apa sih? Coba deh teman-teman cobain gitu. Nih, ini kalau X-nya negatif 3 gitu ya. Kan kalau ada sama dengannya berarti negatif 3 di bawah kan. Coba hitung. 2 kali negatif 3, negatif 6. Negatif 6 tambah 6, 0. Kan gitu. Kemudian negatif 2. 2 kali negatif 2, negatif 4. Negatif 4 tambah 6, 2. Itu maksudnya. Jadi nggak bakalan ada hasilnya yang negatif. Ini yang dimaksud dengan nilai mutlak. Coba yang ini. Misalkan kalau jangan ngambil negatif 3 ya. Karena ini negatif 3-nya nggak di bawah. Misalkan ambil negatif 4. Berarti negatif 2 kali negatif 4. Berapa? 8 kan? 8 dikurang 6, 2. Tuh. Hasilnya akan positif gitu. Jelas ya? Jadi bisa ditulis seperti ini. Bisa ditulis dalam bentuk garis bilangan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Nilai mutlak dari X tambah 10 jika X kurang dari negatif 10 adalah. Oke, kalau dapat soal kayak gini jangan bingung. Apa sih maksudnya ini jika X kurang dari negatif 10? Ya, pokoknya teman-teman kalau udah nilai mutlak, teman-teman lihat definisi ini aja. Jadi, perhitungannya sama kayak tadi, kita hitung. Jadi, sesuai definisinya berarti kan X ditambah 10 jika X ditambah 10 lebih dari atau sama dengan 0. Kan gitu. Yang ini kita kasih negatif kan? Negatif dalam kurung X tambah 10 jika X tambah 10 kurang dari 0. Sama perhitungan kayak tadi. Ini X tambah 10 lebih dari 0, ini 10 kita pindahkan ke sebelah kanan. Berarti kalau pindahkan ke sebelah kanan berarti jadi negatif. Karena di sini positif ya. Sehingga menjadi seperti ini. X tambah 10 jika X lebih dari atau sama dengan negatif 10. Kemudian yang ini. Bisa kayak tadi, kita kalikan. Negatif kali X berarti negatif X. Negatif kali positif kan negatif. Jadi negatif 10. Jika X kurang dari negatif 10. Nah, lihat di sini. Jika X kurang dari negatif 10. Ini kan ini. Jika X kurang dari negatif 10, berarti yang ini. Sehingga jawaban yang ditanya dari soal ini adalah negatif X dikurang 10. Gitu. Kalau soalnya udah spesifik kayak gini, maka jawabannya juga spesifik. Udah jawabannya yang ini. Selesai. Negatif X dikurang 10. Jelas ya? Selanjutnya. Untuk soal nomor 13, 12 dikurang 3 dikali nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan
Nah, teman-teman bisa lihat, kita fokus ke nilai mutlaknya ya. Ke nilai mutlaknya. Yang ini tinggal tulis aja. Jadi, sesuaikan dengan definisi, maka bisa kita tulis menjadi 12 dikurang 3. Nah, ini yang nilai mutlaknya. X dikurang 2 jika X kurang 2 lebih dari atau sama dengan 0 gitu ya. Kemudian yang bawah 12 dikurang 3 dikali, yang bawah kan kita kasih negatif ya. Tuh, negatif dalam kurung X dikurang 2 jika X kurang 2 kurang dari 0. Gitu. Nah, untuk X dikurang 2 lebih dari atau sama dengan 0-nya, berarti kita tinggal memindahkan negatif 2-nya, kita pindahkan ke ruas kanan. Tadinya negatif, maka jadi positif, gitu ya. Maka, kita tulis menjadi 12, ini kita kali, negatif 3 kali X berarti negatif 3X, negatif 3 kali negatif 2, maka positif 6. Gitu ya. Nah, ini tadi X lebih dari atau sama dengan 2. Kemudian yang bawah, 12 dikurang 3, kita kali yang ini dulu aja, negatif kali X berarti negatif X, negatif kali negatif 2 berarti positif 2, gitu ya. X kurang dari 2. Jelas? Selanjutnya, ini 12 ditambah 6. Ini kan bisa dihitung nih, 12 tambah 6. Maka menjadi negatif 3X tambah 18. Jika X lebih dari atau sama dengan 2. Kalau ininya pasti sama nih, karena udah selesai. Kemudian yang bawah lihat, 12. Ini negatif 3 kita kali dengan negatif X. Berarti positif 3X gitu ya. Negatif 3 kali 2 berarti negatif 6. Nah, ini tinggal kita hitung nih. 12 dikurang 6 itu kan 6. Maka ini jadi 3X tambah 6. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. Yang atas sudah selesai. Negatif 3X tambah 18. Jika X lebih dari atau sama dengan 2. Kemudian yang bawahnya 3X tambah 6X kurang dari 2. Gitu. Jelas ya? Nah, untuk selanjutnya soal nomor 14. Nilai mutlak dari X dikurang 12 dikurang 2X. Oke, kita gunakan definisi ini lagi. Sehingga nilai mutlak dari X dikurang 12, kita tulis ya. X dikurang 12. Boleh teman-teman langsung tulis sebetulnya di sini ya. Jadi dikurang 2X. Jika X dikurang 12 lebih dari atau sama dengan 0. Ini menghitung yang ini ya. Kemudian, ini negatif X dikurang 12 dikurang 2X jika X dikurang 12 kurang dari 0. Oke, sesuai definisi ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Berarti ini X dikurang 12 dikurang 2X. Berarti kan X dikurang 2X itu sama dengan negatif X dikurang 12. Paham ya perhitungan yang ini? Kemudian ini sama kayak tadi kita pindah. Berarti negatif 12 pindah ke ruas kanan jadi 12. Maka jadi X lebih dari atau sama dengan 12. Kemudian yang ini kita kalikan jadi negatif X. Negatif kali negatif jadi positif. Ya. Jadi tambah 12. Kemudian dikurang 2X. X-nya kurang dari 12. Jelas ya? Ini negatif X dikurang 2X berarti negatif 3X. Udah, yang atas sama, yang bawahnya aja nih. Tinggal menghitung yang ini. Jadi negatif 3X tambah 12. Jika X kurang dari 12. Jelas? Nah, kalau kita mau menghitung dengan garis bilangan, ya, ini kan tadi nih, kalau kita hitung yang ini, X dikurang 12. Ya, berarti kan ini jangan dulu dibawa nih kalau mau menghitung pakai garis bilangan nih. Misalkan teman-teman mau menghitung pakai garis bilangan. Ya udah, berarti kan ini X dikurang 12. Nah, ini kan X lebih dari atau sama dengan 12. Nah, ini 12 nih. Berarti kalau lebih dari atau sama dengan, maka dia ke arah kanan. Kemudian, yang bawahnya ini X kurang dari 12, berarti ke arah kiri. Ya, untuk negatif X ditambah 12, yang ini. Kalau mau pakai garis bilangan. Jadi, yang dihitung cuma nilai mutlak ini jangan dibawa dulu nih. Dikurang 2X jangan dibawa. Sekarang kita lihat ini ada batas ya. Ini batasnya kan. Nah, untuk 2X berarti kan 2X itu nilainya di semua. Nih. Tinggal kita kasih batas. Nah, ini kita kasih batas. Ini kan berarti 2X, ini juga 2X. Ya udah tinggal hitung aja. Untuk X yang ini, X lebih dari atau sama dengan 12 berarti kan daerah sini nih. Ya udah berarti kita pakai yang ini. X dikurang 12 ditambah dikurang ya, sesuai ini nih. Dikurang 2X maka jadi ini. Sama aja sih. Yang ini negatif X tambah 12 berarti kan
Untuk yang kurang dari 12 nih, dikurang 2x sama aja. Hasilnya kayak gitu-gitu juga. Jelas ya? Baik, kita lanjut ke soal nomor terakhir nih yang saya siapkan, yaitu soal nomor 15. Nilai mutlak dari 4x dikurang 8 ditambah nilai mutlak dari x ditambah 6 sama dengan. Untuk soal nomor 15, ini ada dua nilai mutlak, kita hitung satu-satu, gunakan definisi yang ada di sini. Ya, gunakan definisi yang ini. Lihat, yang ini dulu 4x dikurang 8, jika 4x dikurang 8 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian yang bawah, kita kasih negatif ya, dalam kurung 4x dikurang 8, 4x dikurang 8 kurang dari 0. Pokoknya sesuai definisi ini udah berulang-ulang, jadi teman-teman harus sudah lancar. Nah, selanjutnya kita hitung yang ini seperti tadi ya. Berarti ini negatif 8 kita pindahkan. Berarti kan jadi 8. Nah, 4x kurang lebih dari 8. Lebih dari atau sama dengan 8 kan gitu. Nah, kemudian x-nya berarti 8 dibagi 4, maka x lebih dari 2. Jadi kita tulis gini, 4x dikurang 8, x lebih dari atau sama dengan 2. Kemudian yang bawah kita kali negatif 4x, negatif kali negatif positif berarti jadi tambah 8, x kurang dari 2. Oke, buat teman-teman yang tadi nggak bisa bayangin, saya tulisin sebelah sini deh. Yang ini ya, 4x kurang 8 lebih dari atau sama dengan 0. Pokoknya kalau mau ngitung ini, lihat negatif 8 kita pindahkan ke ruas kanan. Tadinya negatif, pindah ke sini berarti jadi positif kan. Jadi 4x lebih dari atau sama dengan 8 kan gitu. Nah, sekarang kita cari x-nya. 4 kita pindahin. Kalau 4 ini kita pindahin berarti kita bagi. Jadi x lebih dari atau sama dengan 8 dibagi 4. Gitu. Maka x lebih dari atau sama dengan 2. Nah, ini maksudnya tadi ya. Takutnya nggak kebayang gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Yang ini kita buat dulu garis bilangannya. Ini kan lebih dari atau sama dengan 2. 2 kan ini. Kalau lebih dari berarti ke kanan. Maka kita buat dari sini. Dan jangan lupa kasih bulatan penuh. Karena ada sama dengannya. Kurang dari 2 berarti ke kiri. Ya. Ke kiri dan jangan dikasih bulatan penuh karena ini tidak ada sama dengannya ya. Ke arah kiri. Berarti yang arah kiri yang ini. Negatif 4x ditambah 8. Selanjutnya kita hitung dulu yang ini. X tambah 6 nih. Nilai mutlak dari X tambah 6. Sesuai definisi berarti kita buat jadi seperti ini ya. X tambah 6. Jika X tambah 6 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian yang ini kita kasih negatif dalam kurung X tambah 6. Jika X tambah 6 kurang dari 0. Yang ini mudah ya. Yang 6 tinggal kita pindahkan ke sebelah kanan berarti jadi negatif 6. Sehingga kita tulis X tambah 6 jika X lebih dari atau sama dengan negatif 6. Yang bawah kita kalikan berarti negatif X. Negatif kali positif negatif 6. Ya. Jika X kurang dari negatif 6. Kita buat garis bilangannya. Negatif 6 kan ini nih. Kalau lebih dari berarti ke arah kanan. Nah, ini kan lebih dari negatif 6 berarti ke arah kanan. Dan jangan lupa kasih bulatan penuh. Ini X plus 6 ya. Kemudian ke arah kiri. Ini kurang dari negatif 6 berarti ke arah kiri. Ini untuk negatif X kurang 6. Gitu. Ini jangan lupa bulatan kosong karena tidak ada sama dengannya. Nah, kita pindahkan ya. Yang ini kita pindahkan. Nah, sama ya kayak tadi ya. Coba teman-teman lihat, berarti ini ada 3 interval. Ini saya buat nih. Nih, interval pertama nih. Ya. Kemudian, ini interval kedua. Oke, kita hitung satu-satu. Untuk interval sebelah sini. Berarti kalau interval yang sebelah sini, ini kan patokan yang ini nih. Berarti ini bulatannya nggak penuh. Maka, X kurang dari negatif 6. Kalau ke kiri berarti kan kurang dari negatif 6 ya. Jadi untuk X kurang dari 6, X kurang dari negatif 6, maka yang kita gunakan yang ini. Ini sama yang ini. Berarti yang ini kita gunakan yang mana? Yang ini. Kita tulis di sini. Negatif 4X tambah 8. Artinya untuk interval X kurang dari negatif 6, ya, untuk daerah sini nih,
Yang ini 4x dikurang 8, yang kita gunakannya yang ini. Jadi kita tulis seperti ini. Negatif 4x tambah 8. Ininya ya, nilai mutlak yang ini kita ubah jadi ini. Ini kan ditambah. Nah, x plus 6-nya kita ubah jadi yang ini. Negatif x dikurang 6. Nah, udah tinggal hitung aja. Berarti negatif 4x ditambah negatif x berarti kan dikurang. Maka negatif 5x. 8 ditambah negatif 6 berarti dikurang. 8 dikurang 6, 2. Maka negatif 5x ditambah 2. Untuk x kurang dari negatif 6. Sekarang kita hitung untuk interval di sini. Interval di sini ini tadi menggunakan bulatan penuh. Kemudian ini bulatan kosong ya. Maka daerahnya untuk negatif 6 kurang dari atau sama dengan x, karena ada di tengah-tengah ya. X kurang dari 2. Nah ini kan kurang dari 2. Yang ini yang kita pakai kan. Nah, balik lagi ke soal. Lihat ini 4x kurang 8-nya berarti yang kita gunakan yang ini. Kemudian x plus 6-nya yang kita gunakan yang ini. Maka perhitungannya jadi seperti ini. Negatif 4x tambah 8 ditambah x plus 6. Jadi, negatif 4x tambah x berarti negatif 3x. 8 ditambah 6, 14. Jelas ya? Jadi negatif 3x tambah 14. Oke, selanjutnya interval yang sebelah kanan, yang ini. Berarti untuk x lebih dari atau sama dengan 2. Karena ini bulatan penuh ya. Ke sini. Nah, sehingga yang ini kita gunakan ini ya. X plus 6. Nah, jadi perhitungannya seperti ini. Untuk 4x dikurang 8-nya tetap sama. X plus 6-nya juga tetap sama. Jadi 4x dikurang 8 ditambah x plus 6. Tinggal hitung. 4x tambah x berarti 5x negatif 8 tambah 6 negatif 2. Jadi sama dengan 5x dikurang 2. Sehingga kita bisa buat nilai mutlak dari 4x dikurang 8 ditambah nilai mutlak dari x ditambah 6 itu sama aja begini. Karena ada 3 ya. Pertama, 5x tambah 2 jika x lebih dari atau sama dengan 2. Yang ini. Kedua, yang ini. Negatif 3x tambah 14 jika negatif 6 kurang dari x, kurang dari atau sama dengan x, kurang dari 2. Yang ini. Selanjutnya yang ini. Negatif 5x ditambah 2 jika x kurang dari negatif 6. Jawabannya seperti ini. Ini boleh. Posisinya nggak masalah ya. Mau ini dulu ditulis di atas nggak masalah. Ini terserah. Posisinya nggak masalah. Jelas? Jadi seperti ini. Untuk contoh-contoh soal nilai mutlak. Oke, mudah-mudahan paham nih. Nanti ini bekal untuk materi-materi selanjutnya. Jadi pastikan teman-teman paham. Kalau nggak paham, silahkan putar ulang videonya. Diulang-ulang. Kalau masih belum paham juga boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya bantu. Ya, segini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan bisa. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.